Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dalam pengukuran di pemerintah dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Dengan saya Eli Hayu Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Refleksi Nabula. Perkenalkan, nama saya Anan Mastura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hendriansyah dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anggriani. Pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Tolak ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk memilih akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah tujuan. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian manajemen akuntansi sektor publik meliputi beberapa aktivitas. Di antaranya yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga, komunikasi informasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam, pengendalian, dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Dalam sistem pengendalian manajemen, ada beberapa faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun sistem ini. Di antaranya yang pertama, desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik yang dihadapi. Yang kedua, perlingkungan adigma. Yang ketiga, sistem terdiri atas dua bagian, yaitu proses dan struktur. Yang keempat, keahlian manajerial atau managerial skill. Konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program serta kegiatan dan organisasi. Konsep value for money atau yang disingkat VFM adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Baik, selanjutnya pengukuran ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pusat dan masukan atau biasa disebut dengan cost of input. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga sebaik yang dimungkinkan sebagai perbandingan antara input sekunder dengan input primer. Selanjutnya, pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi maupun memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.
Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas maupun hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya atau cost of outcome. Faktor input. Input adalah semua jenis sumber daya yang masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Pengukuran input dilakukan dengan cara membandingkan sekunder dengan input primer. Dengan kata lain, sama dengan pengukuran ekonomi untuk mengetahui biaya per unit. Biaya input tersebut diidentifikasi melalui akuntansi biaya dengan sistem pembiayaan. Indikator output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses pengukuran output. Pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output sendiri menunjukkan hasil dari implementasi program atau aktivitas. Dari Sudrajat menyatakan bahwa pengukuran output harus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Ditunjukkan ke bidang kinerja sesungguhnya. 2. Tepat sasaran. 3. Tepat waktu. Dan 4. Objektif dalam artian tidak dapat dimanipulasi. Indikator outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahapan, yaitu 1. Penentuan visi, misi, dan tujuan serta strategi. Yang kedua, penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi ke dalam sasaran strategi, inisiatif strategis, indikator kinerja, target kinerja. Yang ketiga, penyusunan program. Yang keempat, penyusunan anggaran. Sekian dari kami dan terima kasih semuanya.